gitu. Jadi secara konsep nanti eh, HEPA sendiri akan terbagi jadi beberapa lobulus seperti ini dan di antara dari lobulus itu merupakan area interlobulus gitu. Satu lobulus dari hepar ini itu nanti akan tersusun atas vena centralis di pusatnya, lalu ada sel-sel dari hepar yang kita sebut dengan hepatosit, lalu ada makrofag khusus pada hepar yang kita sebut dengan sel Kupffer, lalu ada celah dis, ada sinusoid dan bel canaliculi. Nah, selanjutnya itu adalah area interlobular, di mana area interlobular itu nanti akan tersusun oleh jaringan ikat longgar atau kendor yang kita sebut dengan septum interlobularis. Jadi kayak pembatas di antara lobulus gitu. Yang berfungsi dia itu memisahkan satu lobulus hepar dengan lobulus yang lainnya. Di area interlobulus ini nanti kita akan menemui beberapa lumen dan ruangan. Lumen itu meliputi vena sublobularis, ada kanal Herring, ada portal triad atau segitiga Kiernan, dan celah Moll. Nah, ini untuk sistem vaskularisasi pada hepar. Jadi, nanti ketika kita telah apa ya, habis makan, terus di melalui lambung sampai usus halus, itu kan nanti nutrisi-nutrisinya itu diserap melalui usus halus, lalu dibawa ke hepar melalui arteri hepatika dan vena porta. Dari vena porta ini nanti akan masuk ke arteri dan vena interlobularis yang ada pada area interlobular itu, di septum interlobularis. Dari arteri dan vena interlobularis ini nanti akan masuk ke sinusoid dan akhirnya bermuara pada vena centralis gitu. Nah, bile duct itu sendiri ini yang lumen yang tempat mensekresinya dari empedu itu sendiri dari hepar. Jadi disekresikan melalui bile duct atau bel canaliculi. Selanjutnya di hepar itu tadi sudah aku jelaskan dari atas beberapa lobulus, di mana di tengahnya itu terdapat vena centralis dan di area interlobular itu terkadang kita dapat menemui adanya portal triad. Jadi pertemuan antar lobulus hepar itu terdapat portal triad atau segitiga Kiernan, di mana itu nanti akan kita jumpai tiga lumen. Ada arteri interlobularis, vena interlobularis, sama ductus interlobularis. Terus ini untuk secara zoom in-nya dari lobulus hepar itu sendiri. Tadi udah aku sebutkan bahwa satu lobulus itu terus susun atas sel-sel hepar atau kita sebut dengan hepatosit. Dia bentuknya itu polihedral, kayak membentuk lempengan-lempengan gitu yang kita sebut dengan lamina hepatis. Di vena centralis ini tempat muara dari sinusoid. Jadi di antara dari lamina hepatis itu terdapat kapiler-kapiler sesuai secara fungsi awalnya di mana nutrisi yang kita dapatkan itu nanti kan disalurkan menuju hepar itu dari yang awalnya vena porta, arteri vena interlobularis nanti akan masuk atau merambat melalui sinusoid-sinusoid ini pembuluh darah kecil yang berada pada di antara dari lamina hepatis menuju vena centralis gitu. Terus oh ya ini sinusoid itu merupakan pembuluh darah atau kapiler yang melebar yang mengisi lobulus dari hepar itu. Mungkin yang masih belum tahu atau lupa. Nah, dari vena centralis itu sendiri nanti ada beberapa part-part yang kayak keputus karena muara dari kapiler atau sinusoid itu. Kayak ini kan keputus. Lalu selanjutnya ini masih terhubung, lalu keputus lagi karena muara dari sinusoid.
Nah, ini untuk masih sama. Ini vena centralis. Lalu ini ada sel Kupfer, sel Kupfer atau makrofag pada hepar. Tapi ini jarang banget ditanyain karena memang eh, sel Kupfer ini baru tampak kalau dia dalam proses fagositosis. Kalau secara normal dia tuh nggak ada. Itu. Jadi sangat susah buat kelihatan sel Kupfer kecuali pada proses fagositosis. Lalu ini hepatosit, bentukannya lempengan. Lalu ada celah dis. Jadi tadi aku jelaskan bahwa di antara dari hepatosit atau lamin hepatis ini kan terdapat kapiler atau sinusoid yang lebar. Kemarin kita sudah bahas kalau semisal pada kapiler itu tersusun atas satu lapis epitel berlapis pipi kan selapis endotel. Jadi sinusoid itu juga sama karena dia berdasarkan dia kapiler, dia terdapat selapis endotel kayak gini. Nah, si sel ini mempunyai jarak dengan lamina hepatis atau si hepatosit itu sendiri yang kita sebut dengan celah dis gitu. Celah di antara dari endotel sinusoid dengan hepatosit itu kita sebut dengan celah dis gitu. Nah, ini untuk eh, area intralobular. Area intralobular itu ada daerah portal triad atau segitiga kirinan. Segitiga kirinan atau portal triad itu bisa disebut seperti demikian apabila itu terdapat minimal lumen dari arteri intralobularis, vena intralobularis, dan ductus biliaris atau si ductus biliferus atau si pembuluh empedu yang diliputi oleh epitel lapis kubis. Minimal satu masing-masing. Jadi ada tiga. Contohnya di gambar seperti ini. Hmm. Kemarin kan kita sudah mempelajari kan bentukan arteri dan vena. Jadi kalau arteri nanti dia akan tersusun atas endotel dan otot polos. Lalu untuk vena biasanya lumennya dia cenderung lebih lebar dengan dinding yang lebih tipis. Lalu untuk ductus biliaris atau ductus biliferus atau bile duct itu dia akan tersusun oleh epitel lapis kubis kayak gini. Jadi dia cenderung lebih padat gitu. Nah, masing-masing ini harus terdapat satu jika ingin disebut portal triad atau segitiga kirinan. Kalau semisalkan lumennya ada empat atau ada tiga, tapi hanya arteri dua atau vena dan vena satu atau sebaliknya, itu itu masih belum bisa disebut portal triad atau segitiga kirinan gitu. Nah, ini juga lebih jelasnya. Ini arteri, ini ductus biliaris atau ductus intralobularis, lalu ini vena, lalu selanjutnya ada septum interlobularis. Jadi septum interlobularis itu merupakan sekat di area interlobular di mana ini tersusun oleh jaringan ikat kendor. Gitu. Dari septum interlobularis ini terdapat celah dengan bentukan lamina hepatis atau hepatosit. Ini yang kita sebut dengan celah mol. Gitu. Lalu ada bagian dari hepatosit yang membentuk lempengan mengikuti bentukan septum interlobularis. Jadi kan udah dasarnya hepatosit itu dia tuh masuk-masuk gitu bentukannya menuju ke vena centralis. Tapi yang bagian paling luar itu bentukannya mengikuti dari
septum interlobularis. Ini yang kita sebut dengan outer limiting plates. Itu merupakan lapisan hepatosit paling luar yang membatasi lobulus hepar dengan area interlobularis. Lalu juga ada saluran empedu. Ini beda dengan ductus biliaris. Ini konsepnya jika ada lumen saluran empedu tanpa lumen penyerta, ini yang disebut dengan kanal Herring pada septum interlobularis. Nanti konsepnya sama kayak vena sublobularis. Itu. Itu untuk kanal Herring. Nah, ini juga tadi sudah aku sebutkan bahwasanya kalau vena sublobularis itu merupakan vena centralis di tepi lobulus yang mempunyai dinding tebal terletak di dalam jaringan ikat interlobular dan tidak bersama dengan portal triad. Jika ada lumen vena tanpa lumen penyerta, itu kita sebut dengan vena sublobularis. Kalau misalkan udah kelihatan ada satu arteri, berarti masuknya sudah arteri interlobularis. Terus ini vesica velea atau kantong empedu. eh Dia terdiri atas tiga lapis, ada mucosa, muscularis externa, dan adventitia atau serosa. Di bagian mukosa, ini dia tersusun atas epites lapis silindris tanpa sel goblet dan mikrofili. Tanpa sel goblet dengan mikrofili dan jaringan ikat lamina propria. Mikrofili di Vesica velea, dia ini fungsinya adalah untuk mengatur penyerapan nutrisi apa yang kurang dan apa yang berlebihan. Gitu. Jadi dia fungsinya juga cukup vital karena juga mengatur seberapa banyak nutrisi yang masih diperlukan oleh tubuh gitu. Dan ciri khasnya pada Vesica velea mukosanya ini dia melipat-lipat seperti sarang lebah atau divertikulum. Beda halnya dengan usus kemarin. Kalau kemarin dia filinya hanya satu-satu. Kalau Vesica velea dia membentuk seperti sarang lebah atau divertikulum. Terus tidak terdapat lapisan muskularis mukosa dan submukosa. Jadi setelah mukosa dan lamina propria, lalu ada muscularis externa dan langsung ke adventitia atau serosa. Oke, sebelum aku lanjut ke sistem urinalis dari teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait dengan hepar? Halo, Halo apakah Kak, ya? Kak apakah bisa diulang yang Vesica velea Kak? Maaf. Oke, jadi Vesica velea dia itu secara sekilas bentukannya mirip seperti usus kemarin, usus halus, karena terdapat fili. Tapi dia terdapat beberapa lapisan yang tidak kita jumpai pada Vesica velea. Yang pertama ada muscularis mucosa dan submucosa. Jadi lapisannya hanya mucosa, muscularis externa, dan adventitia. Gitu. Di mukosanya pun itu hanya ada epitel dan lamina propria. Epitel dari Vesica velea itu tersusun atas epitel selapis silindris tanpa sel goblet, tapi dengan mikrofili. Gitu. Terus untuk mukosanya sendiri, em, dia tuh berlipat-lipat, membentuk divertikulum atau saling menyatu satu sama lain gitu, kayak sarang lebah. Tuh.
Dengan untuk Fili kemarin dia kan Fili di usus halus itu dia hanya sendiri-sendiri, tidak menyatu-nyatu kayak Vesika Velea. Gimana, Satria? Baik, Kak. Aman. Terima kasih. Oke, segitiga kirinan bagian vena arteri. Oke, jadi pada dasarnya untuk vena dan arteri pada segitiga kirinan, dia kalau arteri itu eh, lumennya tersusun atas endotel dan otot polos. Jadi dia lebih tebal. Sedangkan untuk vena, dia karena lebih tipis, kemarin yang sudah kita pelajari, dindingnya dia lebih tipis dan tapi lumennya lebih besar gitu dan tidak beraturan biasanya kayak gini, kayak ini. Vena dia tuh cenderung tidak beraturan dan lumennya lebih besar. Dan untuk arteri kemarin dia lebih kecil, lebih padat gitu. Oke, teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan di Hepar sebelum aku lanjut ke ginjal dan sistem urinalis? Mas mau nanya Mas. Ya, Nah itu kan aku ada nemuin satu preparat nih. Itu dia tuh ada kayak kan kalau misalnya dalam suatu ruang itu misal ada kayak dua sekat gitu. Nah terus satu sekatnya tuh diisi sama lapisan endotel. Kan otomatis itu sinusoid kan Mas ya. Nah terus satunya lagi itu sekatnya tuh kan celah ya. Soalnya dia tuh deket sama hepatosit. Nah, itu ada kemungkinan nggak misalnya dari hepatositnya tuh kepotong gitu. Ngerti nggak sih, Mas? Kayak di preparatnya tuh kepotong. Tapi sebenarnya sana tuh ada hepatosit, cuman nggak kemasuk aja gitu. Ada kemungkinan nggak? kalau menurut aku sih enggak ya, karena hmm, eh, Boleh aku kirim preparatnya nggak? boleh. Nah, di grup ya. Oke. Yang di bagian pojok kiri bawah tuh kan ada sel cover ya, Mas, yang bentuknya kayak kembung gitu. Ya nggak sih, Mas? Halo. Halo, terus ini yang mana yang kamu maksud? Yang pojok kiri bawah, Mas. Yang ada sel cover. Iya, Nah, itu kan ada kayak satu endotel, lapis endotel itu kan. iya, Yang sebelah kanannya itu kan ada sinusoid itu berarti kan. heeh, Nah, itu di atasnya itu kan ada kayak sekat gitu. heeh. Nah, itu kemungkinan celah dis atau enggak? Soalnya kan di sana tuh kayak kanan kirinya hepatositnya jauh-jauh itu. Itu udah masuk ke celah ya kataku. Oh, tetap masuk celah dis. Oh, baik. Tapi ini segitiga kirinan ya? Iya, Kiernan. Enggak sih, enggak, Oh, enggak masuk. enggak. Dia celah celah atau celah itu cuma ada di lobulusnya, Oh. Oh iya. oke? Oh iya juga ya. Oh, berarti yang kanan kiri itu bukan hepatosit ya, Mas, tapi masuk ke kapiler kalau enggak arteri gitu. Ya, Oh, harusnya itu dia banyak jaringan ikatnya di sekeliling dari apa namanya segitiga kirinannya. oke oke. Ada kemungkinan gini nggak Mas, keluar nggak sih preparat kayak gitu? Enggak dong, enggak Oke, bakal. oke siap 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 siap. Kasih Mas. Oke. Ke teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Aman? Oke.
Aku anggap aman karena tidak ada pertanyaan. Aku lanjut ke sistem urinalis. Oke, jadi sistem urinalis itu nanti dia terdiri atas pasang ginjal, lalu ada 2 ureter, satu vesika urinaria, dan satu uretra. Hasil metabolisme daripada urin nanti, hasil metabolisme dari ginjal itu nanti bentuknya dalam urin, dibuang dari tubuh melalui ginjal, dialirkan melalui ureter, vesika urinaria, dan keluar melalui uretra. Untuk fungsinya ya ini dibaca sendiri aja nanti. Oke, aku langsung aja masuk ke ginjal. Jadi ginjal itu terdapat 2 bagian. Ada bagian korteks yang paling luar, ada bagian medula. Ginjal tersusun atas beberapa lobus. Satu unit makroskopis yang terdiri dari piramida ginjal ini dan korteks dan kolumna renalis itu masuk dalam satu lobus ginjal. Itu secara makroskopis. Secara mikroskopis, tingkat-tingkat nanti tersusun atas satu medullary race di tengah. Jadi medullary race ini merupakan bagian dari medula ini yang nonjol-nonjol ke daerah korteks. Itu medullary race. Serta setengah labirin korteks di kanan dan kiri. Labirin itu adalah daerah di antara medullary race. Itu. Dan dipisahkan oleh arteri dan vena interlobularis. Nanti kita lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini lobulus terdiri atas satu medullary race yang tengah, yang bentukannya memanjang-manjang ini adalah medullary race dan setengah labirin kanan dan kiri. Medullary race, ini medullary race. Daerah di antara medullary race ini yang kita sebut dengan labirin. Nah, satu lobulus dari ginjal ini satu medullary race di tengah dan setengah labirin kanan dan setengah labirin di kiri. Batasnya yang mana? Batasnya adalah dari arteri vena interlobularis. Nanti ini kalau dalam perbesaran yang besar akan kelihatan arteri vena. Nah, ini yang di tengah-tengah ini arteri vena, jadi ini batasnya di tengah. Ini yang panjang ini juga. Gitu. Itu satu lobulus ginjal. Konsepnya seperti itu. Nah, ini nanti buat pembagiannya ada bagian korteks dan medula. Di bagian korteks itu nanti kita dapat menemui corpuscle renalis, lalu juga ada kapsula bagian dan bagian-bagiannya meliputi kapsula Bowman, glomerulus, urinary pole, vascular pole, ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, bentukan makula densa, arteri vena tubularis, medullaris, dan labirin. Di medula kita nanti bisa menemui Henle tebal dan Henle tipis karena bagian daripada lengkung Henle. Lalu ada lanjutan dari tubulus contortus proximal dan distal yang ada pada Henle tebal. Lalu juga terdapat tubulus contortus collectivus. Gitu. Tubulus contortus collectivus ini seharusnya dia tidak hanya pada medula, tapi kita juga dapat lihat di korteks karena kan dia bentukannya tuh sepanjang jalur daripada ginjal. Jadi sepanjang ini itu ada tubulus contortus collectivus, tergantung di mana dia terpotongnya. Nah, perbatasan antara korteks dan medula nanti akan membentuk seperti arch, gitu. Yang kita sebut dengan arcuata. Nah, ini secara alurnya, jadi apa namanya ginjal itu meliputi glomerulus nantinya dalam filtrasi, lalu lanjut ke tubulus contortus proximal,
di mana dia cirinya lumennya epitel selapis kubis, batas antar selnya dia tidak jelas, sitoplasmanya asidofilik, dan memiliki brush border. Karena memiliki brush border, nanti kita dapat mengidentifikasi kalau lumennya dia cenderung lebih keruh. Setelah dari tubulus contortus proximal, nanti berlanjut ke Henle. Dari Henle, ini tebal khususnya, ini tebal descendants. Ini karena masih ada lanjutan daripada tubulus contortus proximal, dia lumennya tuh mirip. Tapi terdapat pada bagian medula. Gitu. Lalu, setelah, setelah Henle tebal descendants, masuk ke Henle tipis. Henle tipis, dia epitelis lapis pipi, tapi dia memiliki ciri yang membedakan dengan kapiler yaitu epitelnya lebih tebal. Karena kalau pada kapiler biasanya terdapat eritrosit juga. Setelah melewati hini tipis, dia berlanjut ke hini tebal ascendens. Hini tebal ascendens ini dia lumennya mirip dengan tubulus contortus distal pada lumen berikutnya. Di mana epitelnya itu selapis kubis juga, batas antar selnya dia itu jelas, sitoplasmanya lebih pucat dan tidak memiliki mikrofili. Jadi mirip, mirip kayak tubulus contortus proximal tapi lebih jernih lumennya. Setelah melewati tubulus contortus distal, nanti dia akan melanjut ke ductus collitivus atau ductus colligentes, di mana epitelnya itu sudah epitel selapis kubis dan selapis silindris dengan batas antar selnya yang jelas. Ini yang menjadi ciri dari ductus collitivus. Itu. Kalau aku lanjut, nah ini adalah seluruh bentukan daripada corpuscle renalis atau renal corpuscle. Ini kayak gini. Nah, renal corpuscle itu dia satu tersusun atas glomerulus. Glomerulus ini yang tengah ini dia tersusun atas eh, apa ya, jalinan daripada kapiler vas afferens dan vas efferens. Jadi dia tuh banyak pembuluh darah di sini. Gitu. Lalu terdapat dindingnya itu ada dua, ada kapsula Bowman pars parietalis yang bagian paling luar. Ini epitel lapis pipi dan kapsula Bowman pars visceralis. Ini yang langsung nempel pada glomerulus. Ruangan di antara kapsula Bowman pars parietalis dan glomerulus ini yang kita sebut dengan Bowman space. Lalu terdapat dua daerah pada eh, renal corpuscle yaitu daerah vascular pole dan urinary pole. Vascular vascular pole itu merupakan daerah di mana masuknya arteriol afferent dan keluarnya arteriol efferent di corpuscle renalis. Itu. Biasanya pada vascular pole itu terdapat perlekatan dari lumen TC2. Lumen TC2 yang tadi aku jelaskan, dia epitelnya lebih jelas dan lebih banyak umumnya. Jejeran daripada epitel TC2 itu nanti membentuk bentukan yang kita sebut dengan makula densa. Ini. Lalu di seberangnya dari vascular pole itu yang kita sebut dengan urinary pole. Urinary pole ini merupakan awal dari TC1 yang membuka. Pada urinary pole ini karena bentuk dia karena dia letaknya berseberangan, ini di urinary pole juga terdapat lumen. Kalau yang di vascular pole TC2, di urinary pole ini merupakan DC1. Gitu. Nah, ini secara histologisnya, seluruh bentukan ini adalah renal corpuscle, di mana bagian tengah ini adalah glomerulus.
yang paling luar ini adalah kapsula pulmon pars parietalis. Yang menempel dengan glomerulus ini merupakan kapsula pulmon pars visceralis. Ruangan di antara daripada itu adalah Bowman space. Terdapat dua daerah yang saling berseberangan. Daerah pertama adalah vascular pole, di mana dia diperlekatan atau berdempetan dengan TC2 dengan jajaran epitel atau selnya yang kita sebut dengan makula densa. Di seberang daripada itu, ini merupakan urinary pole yang langsung bermuara pada TC1 dengan ciri khasnya terdapat brush border. Jadi lumayan tampak keruh gitu. Ini juga sama, ini hanya bentuk pertanyaan. Untuk catatan nanti kalau pertanyaannya seluruh bentukan berarti yang dimaksud adalah corpuscle renalis atau renal corpuscle. Sedangkan untuk bentukan itu berarti yang dimaksud adalah glomerulus. Ini juga sama. Nah, ini buat pembedaan antara TC1 dan TC2. Jadi TC1 dia batas antar selnya itu enggak jelas. Dan si selnya itu cenderung lebih jarang. Sel epitelnya. Beda halnya dengan TC2, dia batas antar selnya juga agak lebih jelas dikit. Tapi dia tidak punya brush border. Jadi lebih jernih atau lebih kosong lumennya. Gitu. Dan sel epitelnya dia cenderung lebih banyak. Ini buat bedain ini TC1, TC2, TC1. Ini secara skematisnya seperti ini. Jadi TC1 itu lebih acidofilik, sedangkan TC2 itu lebih pucat. Gitu. Nah ini pelekatan daripada TC2, epitelnya membentuk bentukan makula densa. Nah ini makula densa merupakan epitel dari TC2 yang tersusun rapat pada sediaan yang tampak sebagai deretan inti yang sangat berdekatan dan tampak gelap. Yang tadi udah aku jelaskan di awal, bentukan makula densa merupakan TC2 yang berada pada daerah vascular pole. Oke, selanjutnya yaitu adalah medullary rays dan labirin. Jadi di awal aku sudah sebutkan kalau medullary rays itu merupakan bagian daripada medula yang nonjol-nonjol atau masuk ke potongan daripada korteks. Nah, medullary rays ini seperti ini. Daerah di antara daripada medullary rays ini yang kita sebut dengan labirin. Gitu. Di labirin dia terdapat corpuscle renalis dan arteri vena interlobularis. Di antara daripada apa namanya medullary rays, maksudku satu lobulus ginjal nanti akan tersusun atas, satu medullary rays di tengah, dan arteri vena interlobularis. Jadi patokannya bukan dari corpuscle renalis, tapi dari arteri vena interlobularis. Ini untuk bagian daripada medula. Kenapa medula? Karena sudah tidak tampak adanya corpuscle renalis. Di sini tersusun atas hinle tebal dan hinle tipis. Dan paling sering kita dapat menemui ductus collectivus. Untuk hinle tebal,
terus terbagi atas dua, henle tebal descending lanjutan daripada TC1 dan henle tebal ascending lanjutan dari TC2. Untuk dioprak nanti kalian cukup menjawab henle tebal itu udah benar. Lumayan jadi sama kalau henle tebal descending dia cenderung lebih keruh lumennya. Kayak ini descending lanjutan dari TC1. Untuk TC2 nggak kelihatan karena mostly didominasi oleh brush border. Lalu untuk ini tipis, ini seperti ini. Jadi jangan sampai dikelirukan dengan kapiler. Meskipun sama-sama epitel lapis pipih, tapi dia tuh lebih tebal epitelnya. Gitu. Terus ada ductus collectivus, di mana epitelnya selapis kubis sampai silindris. Di mana ciri khas yang paling bisa diidentifikasi adalah epitelnya dia tuh batas antar selnya jelas. Jadi kayak membentuk garis-garis gitu. Ini. Nah ini secara skematisnya seperti ini. Ini henle tipis, henle tipis. Nah ini yang kapiler. Jadi biasanya dia itu ada eritrosit di dalamnya. Kapiler. Ini kapiler. Ini henle tebal, henle tebal, henle tebal. Gitu. Ini secara histologisnya. Ini ada eritrosit untuk kapiler. Nah, ini untuk vaskularisasi yang tadi udah aku jelaskan di awal. Jadi di dalam daripada labirin itu terdapat pembuluh darah arteri vena interlobularis yang berjalan di antara lobulus. Gitu karena arteri vena interlobularis ini yang sebagai batas antar lobulus itu sendiri. Lalu ada arteri vena arcuata. Jadi ini dia berjalan di antara korteks dan medula. Gitu. Kayak gini. Di antara korteks dan medula. Nah, ini untuk posisi daripada arteri vena interlobularis. Ini kan medullary rays, ini labirin. Di tengah-tengahnya ini terdapat arteri vena interlobularis. Nah, ini arteri vena arcuata. Jadi perbatasan antara korteks yang ini ya, ada renal corpuscle cortex dan medula ini membentuk seperti arch atau panah gitu. Yang kita sebut dengan arcuata. Pembuluh darah yang berada di antaranya ini kita sebut dengan arteri vena arcuata. Gitu. Untuk pertanyaannya biasanya itu adalah daerah apa? Perbatasan antara korteks dan medula. Tapi kalau ditunjuk batang besinya berada di sini, bagian apa? Maka jawabnya adalah sesuai yang kalian lihat. Kalau terdapat corpus renalis, maka itu adalah korteks. Kalau yang bawah, karena nggak ada corpus renalis, itu adalah medula. Gitu. Jadi jangan terkecoh sama arkuatanya, arteri vena arkuatanya. Tergantung bentuk pertanyaannya. Kalau bagian berarti ya antara korteks dan medula. Ini juga sama. Lanjut, ini ureter. Jadi ureter itu dia lumen, tapi eh, mukosanya itu dia mirip sama vesika urinaria. Tapi kita bahas ureter terlebih dahulu. Dia tersusun atas 3 lapisan, lapisan mukosa, lapisan muscularis, dan adventitia. Lapisan mukosanya dia tuh terdiri dari epitel,
khususnya epitel peralihan dan lamina propria. Gitu. Karena dia itu lumen, jadi nanti kalau dalam sediaan pasti potongannya utuh, kayak bintang gini. Dan di sekitarnya ini banyak jaringan lemak, gitu. Nanti beda halnya kalau vesika urinaria. Dia itu hanya satu bagian aja, kayak di zoom in gitu. Nah ini vesika urinaria karena dia tuh gede. Jadi hanya beberapa part aja yang ditampilin, hanya bagian dari lapisan mukosanya aja. Epitelnya masih sama, epitelnya peralihan, di mana epitel peralihan itu dia tersusun atas tiga jenis sel. Ada sel payung yang berada paling superficial, di mana cirinya selnya itu satu sel itu terdapat dua inti sel. Lalu yang bawahnya ini adalah sel raket dan paling bawah ini adalah sel basal. Jenis-jenis sel ini biasanya paling bisa diidentifikasi kalau dalam fase eh, istirahat, bukan dalam fase kontraksi. Nah ini fase relaksasi atau istirahat, dan ini kontraksi ini agak susah. Kalau fase relaksasi itu bisa diidentifikasi dari sel payungnya, sel raketnya, sel basalnya, gitu. Kalau kontraksi dia tuh cenderung lebih pipih semua. Ini untuk notnya, jadi kalau dalam perbedaan ureter dan vesika urinaria dalam satu lapang pandang, kalau lumen dalam satu lapang pandang berarti itu ureter, jadi kalau hanya sebagian part aja dindingnya berarti itu adalah vesika urinaria. Selesai dari teman-teman, gimana apakah ada pertanyaan terkait dengan sistem urinalis, vesika urinaria dan ureter? Kak, aku mau tanya, Iya. em, berarti kalau misalkan ngebedain handle tebal sama ductus collectivus itu, dia bisa dibedakan berdasarkan ukurannya atau enggak? Kayak misalkan ductus itu lebih besar daripada handle, atau cuma dibedakan berdasarkan bentuk epitel sama batas antar selnya? Bisa dibedakan dari besar kecilnya, tapi itu hanya apa ya, kayak patokan sekilas aja, tapi nanti kamu juga harus mengidentifikasi dari bentuk epitelnya yang cenderung lebih simetris atau berbatas jelas gitu. Berarti kalau gitu ductus collectivus itu emang selalu lebih besar daripada handle tebal ya, Kak? Iya, karena pada dasarnya dia umumnya yaitu epitelnya itu selapis silindris gitu, jadi lebih gede lumen, lebih gede dindingnya, lumennya tuh sama aja biasanya, lumennya tuh nggak terlalu yang besar atau kecil gitu, dindingnya yang lebih besar. Oke, makasih, Kak. Oke, dari teman-teman yang lain bagaimana, apakah ada pertanyaan terkait daripada sistem urinalis? Sulit membedakan apa dengan apa, boleh tanya. Mas mau nanya. Iya. Nah, ini apa sih? Headlight tipis sama kapiler. Itu kalau yang digambar sebelah kiri itu kan dia agak mirip-mirip tuh. Nah, tapi sebelah kanan dia tuh kelihatan jelas yang mana kapiler, yang mana si headlight tipis. Itu kalau di preparat ujian nanti itu yang dipakai tuh biasanya yang kanan atau yang kiri? Udah itu aja. Yang dipakai yang bisa dibedakan. Salah Oh, satunya adalah adanya eritrosit. Kalau nggak ada eritrosit juga bingung karena kan apa ya, lumennya tuh cenderung lebih sama gitu loh. Antara kapiler sama henetipis gitu. Nggak oke, mungkin oke. lah buat susah. Oke, Oke, thank you Aman. oke. Dari teman-teman yang lain gimana? Untuk konsep satu lobulus ginjal aman ya? Paham kan? Mas mau nanya lagi boleh?
Iya. Nah, ini aku belum paham yang pembedaan urinary pole sama vascular pole itu, Mas. Jujur, yang ngebedainnya tuh gimana? Itu aja. Satu, kamu harus paham konsep dari TC1 dan TC2 dulu. Jadi kalau TC1 dia tuh sel epitelnya tuh cenderung lebih jarang atau lebih sedikit, tuh kan. Selain daripada lumennya yang terdapat brush border atau lebih keruh. Lalu untuk TC2 dia itu epitelnya lebih banyak, kecenderungannya seperti itu, dan lumennya bersih. Satu konsep itu harus paham dulu, oke? Nah, masuk daripada itu nanti dia itu letaknya, jadi satu glomerulus atau renal corpuscle ini, kamu nanti amati dia tuh selalu berseberangan letaknya. Entah urinary pole atau vascular pole itu selalu berseberangan. Kamu amati dulu salah satunya dan identifikasi berdasarkan banyak sedikitnya epitelnya dan dari lumennya juga, gitu. Lumennya cenderung bersih, lalu epitelnya ada yang berjejer. Berarti itu masuk ke daerah vascular pole karena terdapat bentukan makula densa di situ. Otomatis kalau terdapat kamu dan bisa identifikasi satu, yang seberangnya itu pasti adalah urinary pole, yang dimana lumennya adalah TC1. Nah, kayak gini. Ini kan satu glomerulus, satu renal corpuscle. Ada dua daerah yang pasti berseberangan. Yang daerah atas ini adalah makula densa TC2, sedangkan daerah seberangnya ini pasti urinary pole. Oh iya, jadi satu glomerulus atau seluruh bentukan renal corpuscle ini nanti akan dikelilingi oleh TC1. Dikelilingi oleh TC1 dan satu daerah vascular pole itu yang hanya terdapat lumen TC2. Kayak gini. Mana lagi ya? Ntar Oke, akan kita oke. contoh. Masuk. Ya, Berarti yang paham kan? penting tuh, paham. Berarti yang penting tuh kan dia ada makula dens doang ya, penentuan. Ya, Oke, siap. nah kayak gini. Dia tuh semuanya TC1, 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 TC1. Dengan satu doang, ini yang TC2. Ini TC2. Ini juga sama. Ini TC2, TC1 semua. Gitu. Aman kan? Aman. Makasih, Mas. Oke. Dari teman-teman yang lain, gimana? Apakah paham atau aman? Atau masih bingung? Aku mau make sure ini dulu. Dari kalian apakah paham tentang konsep satu lobulus ginjal, guys? Karena ini biasanya tuh pertanyaannya banyak jebakan di sini. Jadi kayak ditanya lumen arteri apa, pada daerah apa, gitu. Terus pada letaknya di mana, antara di labirin atau enggak di antara lobulus ginjal. Biasanya gitu. Makanya aku harus make sure ini dulu. Kalian paham atau enggak ini? Eh, Mau nanya, berarti Ya, itu yang arteri atau vena interlobularis pada ginjal itu letaknya di medullary ray atau di sebelah mana? di mana? Di sebelah mana? Yang arteri atau vena interlobularis itu letaknya di mana kalau yang di ginjal itu? Di ginjal. Oke. Heeh. Arteri vena interlobularis itu letaknya berada di da
berada di antara dari medullary rays. Kalian harus tahu bentukan medullary rays kan dia bentukan dari medula yang masuk ke cortex. Jadi kayak potongannya memanjang-manjang gini. Dan itu letaknya itu kayak selang-seling gitu loh. Medullary rays, terus cortex, medullary rays. Di antara dari medullary rays itu adalah daerah labirin. Gitu. Selang-seling jadi medullary rays, labirin, medullary rays gitu. Arteri vena interlobularis itu letaknya berada di daerah labirin. Gitu. Berada di daerah labirin. Di tengah-tengah sini. Nah, ini yang kutunjuk ini yang arteri vena interlobularis juga gitu. Dan arteri vena interlobularis ini sebagai penanda batas antar lobulus ginjal gitu. Untuk apa nanti? Ini kan kita dapat tahu kalau ini adalah si arteri vena interlobularis. Jadi dia itu sebagai penanda batas antar satu lobulus ginjal. Batasnya itu dari sini sampai sini. Karena di tengah itu ada arteri vena interlobularis. Yang ini. Nah, daerah batas dari merah ini yang kita sebut dengan satu lobulus ginjal. Jadi ada medullary rays di tengah dan batasnya adalah arteri vena interlobularis. Gitu. Sedangkan yang labirin itu yang daerah ini batasnya. Jadi yang di dalam biru itu merupakan labirin, kanan kirinya itu medullary rays. Sedangkan untuk lobulus ginjal itu kanan kirinya adalah arteri vena interlobularis dan tengahnya medullary rays. Gitu. Gimana guys? Apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan ginjal ataupun hepar? Amankah semuanya? Insya Allah aman, Mas. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku mau cukupkan aja. Mohon maaf kalau aku resket